Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah IPA, SD, dan MI yang diampu oleh dosen kami, Ibu Ratna Wahyu Wulandari, MPD. Baik, kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Untuk itu, mari silahkan simak materi yang telah kami buat. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Siti Islamia, presensi 22 dengan nomor NIM 932609719, kelas PGMI C. Dan perkenalkan juga teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Yulisyanusi, kelas PGMI 3C, nomor absen 15, NIM 932609019. Kenalkan, nama saya Siti Mariam, NIM 932608219, kelas PGMIC, nomor absen 7. Saya Revi Wulandari, absen 05. Kali ini kelompok kami akan membahas 4 sumber. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keempat contoh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Untuk itu silahkan kalian semua menyimak video ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Silahkan disimak. Subbab yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Menurut para ahli, menurut Ireland tahun 1974, sumber daya alam merupakan suatu keadaan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Kadiri, tahun 1983, sumber daya alam merupakan sebuah unsur tatanan geofisik yang nyata atau potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Subbab yang kedua yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sifat kelestariannya meliputi A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang mampu memperbarui diri sendiri atau memiliki kuantitas jumlah yang tak terhingga. Ciri-cirinya 1. Sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. 2. Kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung pengelolaannya. 3. Sifat persediaan menurun, lestari atau meningkat. Contohnya seperti air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, angin, dan panas bumi. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang jika habis maka tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Ciri-cirinya 1. Sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. 2. Sifat secara fisik persediaannya akan habis seluruhnya dan persediaan menurun tetapi bisa didaur ulang. Contohnya seperti bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang C, sumber daya alam yang tak akan habis yaitu sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya di bumi. Ciri-cirinya 1. Sumber daya yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Kedua, sifat persediaannya tidak terbatas tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya seperti energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam
yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yaitu ayam, sapi, kambing, jagung, sayur-sayuran, dan ikan. Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti air, matahari, udara, tanah, tambang, minyak, dan gas alam. Jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk membuat barang lain yang nilai belinya lebih tinggi. Contohnya hasil hutan seperti kayu. Kayu diolah oleh pengrajin sebagai furniture seperti kursi dan meja ataupun lemari. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi digunakan untuk membantu aktivitas manusia seperti memasak, mengaktifkan kendaraan, dan mengaktifkan alat-alat industri. Contoh dari sumber daya alam penghasil energi yaitu minyak bakar, batu bara, dan gas bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selektif. Selektif dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. Yang ketiga adalah penghematan. Seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. Yang keempat adalah memperbarui. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbarui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Subbab yang keempat adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang pertama yaitu dari bahan tambang. Besi atau biji besi digunakan sebagai konsentrat besi. Yang kedua yaitu timah. Timah digunakan untuk membuat kertas timah ataupun kaleng. Intan, emas, dan perak digunakan sebagai perhiasan. Sedangkan seng digunakan untuk membuat lapisan seng yang digunakan untuk membuat atap rumah. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua yaitu berasal dari bahan penghasil energi. Bahan penghasil energi terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu minyak bumi, yaitu bensin, pelumas, dan nafta. Yang kedua yaitu gas alam terdiri dari LPG dan LNG. Yang ketiga yaitu batu bara sebagai bahan bakar minyak. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga yaitu berasal dari pertambangan mineral industri. Yang pertama, batu kapur dan granit yang digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua yaitu kaolin. Kaolin yaitu bahan dasar pembuatan keramik. Yang ketiga, yodium sebagai obat peredam sakit gondok. Dan yang keempat yaitu fosfat. Fosfat yaitu bahan dasar industri dari pupuk. Nah,
kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu sumber daya alam adalah suatu bahan yang ditemukan di alam atau di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dan hewan dan keberlangsungan hidupnya. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak akan habis. Yang pertama, sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu logam mulia, minyak bumi, batu bara, bahan mineral, dan lain-lain. Dan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, angin, dan panas bumi. Dan sumber daya alam yang tidak akan habis yaitu energi matahari, energi pasang surut, dan bentang alam dan lain-lain. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.